Ayo mau aja. Udah buruan. Atur mah 1 2 3 gitu. 1 2 3. Rolling action. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa wa ala alihi akhli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudara hadirin yang terhormat, Ya, amin. yang pertama saya mau cerita tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan gak masuk akal, bukan gak masuk otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh menempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya 3 alam ditembus. Dari Haram ke Aqsa itu namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat, manusia nggak nembus. Dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, Rabb-Rabbul Akhtar, Mustawa dan Aras, itu namanya alam lahut, alamnya ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga nggak nempel ke sono. Ini 3 alam ditembus hanya sepertiga malam. Itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Pak, menurut iman apa yang nggak mungkin kalau Allah yang mau? Iya. Sekarang begini yang gampang, saya kasih contoh. Tuh kalau ada anak kecil, ada emaknya, ada bapaknya. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Tuh kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, nggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak ada. Allah mau, jadi nggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau, jadi nggak? Jadi. Itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami, itu mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, di Sukawali, insya Allah sama. Ada no. Pak, Yun. Isra Mi'raj ini Allah yang mau, Allah yang aktif. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Allah yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Pak, saya di TV One tempo hari pernah bilang begini. Hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Agak. Coba lihat di pasar-pasar tukang parkir. Tenang aja dia mah anteng. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, enggak pernah sombong. Tenang aja dia mah. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali. Dia enggak sedih, nyengir tapi mikir. Ini saya bukan lagi ngelawak, ini ada muatannya. Itu tukang parkir kenapa bisa begitu? Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Tukang parkir coba merasa dititipin, ya, enggak merasa memiliki. Ini tasawuf nih. Kita kan semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak istri titipan. Siapa yang nitip? Nggak tahu. Siapa yang nitip? Nggak tahu. Yang nitip Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong.
tibang dititipin doang, Iya, sombong. sombong. Nggak pantas dong. Betul. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah, sombong. Ada nggak? Ada, namanya Firaun. Tuh, pejabat-pejabat sombong, anak buah Firaun dititipin kok sombong. Nggak pantas dong. Ada orang dititipin harta, Bodong. jadi orang kaya, sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya orang lain kecil semua, mentang-mentang kaya jalan nggak nginjek tanah, kuntilanak dititipin sombong. Nggak pantas. Betul itu. Dong. Betul dong. Betul. Ada orang dititipin harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Betul. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Hai rakyat, aku titip Indonesia, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Kekayaannya dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip Sombong. marah, yang nitip Marah. kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi meletup, Bromo muntah, anak Krakatau meriang, banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, gunung makhluk, air makhluk. Nggak mungkin makhluk bergerak sendirian, ada yang nyuruh. Pak, Merapi itu demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi yang demo, siapa yang mau turun? Ngademin Mbak Marijan, tewas. Mbak Marijan udah pada kumpul sama Mbak Surip. No, di alam kubur. Saya dengar udah pada rapat. Kata Mbak Surip, tenang aja Mbak Marijan, tak gendong. Aman dia mah udah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa loyo. Gempa, dek lagi syuting nih. Orang bukan ngelihat gua lah, duduk. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa loyo. Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter. Belum selesai reaktor nuklir bocor. Berita bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Tahu Fukushima? Nggak tahu. Enclek Oh, Enclek. di Lukanan. Pabulak tuh. Jadi kita perlu Allah. Kita perlu Pak, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Isep dulu dah rokok dah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya juga tahu di Sukawali juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Semuran masing-masing. Jadi kita perlu Allah. Pak, hati-hati. Sekarang zaman entertain, orang pada pintar bikin bungkusan. Bener-bener zaman sekarang. Emas pasti kuning, bener. Apa semua yang kuning?
pasti emas. Udah pada pinter dah. Hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap onta. Capnya mau bagus, mereknya keren. Kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap onta padahal isinya minyak babi. Hati-hati. Sekarang zaman entertain. Kadang-kadang saya ngeliat di televisi, ini kiai apa dukun? Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Hati-hati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ini satu umat yang satu, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan jangan. Hormati pendapat orang, kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Itu aja rumusnya. Iya. Kayak tangan kanan sama tangan kiri beda nggak? Beda, tapi akur. Akur sekalipun beda. Sama hitam. Kalau kiri gatel, kanan kagak pakai diundang, dia datang aja garukin. Akur dia mah. Kanan gatel, kiri kagak diundang, datang garukin. Dua-duanya gatel, dua-duanya garuk-garukan. Akur dia mah. Cut mau habis nih. Kayak tangan kanan sama tangan kiri. Kerjaan yang cakep-cakep kanan dia mah nih. Salaman kanan. Tanda tangan kanan. Ngitung duit kanan. Kiri kagak pernah marah, sadar banget dia. Emang bidang gua pembersihan aja dia lakukan. Cuman yang kanan sayang sama yang kiri. Kata kanan sabar aja kiri, biar yang megang duit gue juga. Lu jangan takut, pan itu duit gue beliin jam tangan yang make lu. Akur dia mah. Udah. Terus. Assalamualaikum, Tab.